Pada tahun 1941, menjelang Perang Dunia II, Hatta menulis sebuah artikel di Surat Kabar Pemandangan. Dalam tulisannya tersebut, Hatta menegaskan bahwa rakyat Indonesia tidak seharusnya memihak salah satu kubu dalam konflik global yang sedang terjadi, baik kepada negara-negara barat maupun kepada fasisme Jepang. Hatta berpendapat bahwa Indonesia harus tetap menjaga posisi netral demi kepentingan nasionalnya sendiri. Namun ketika di tanggal 8 Desember 1941, serangan mendadak Angkatan Perang Jepang menghancurkan Pearl Harbor di Hawaii akhirnya memicu Perang Pasifik. Jepang akhirnya dapat menguasai berbagai wilayah di Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda. Situasi yang genting itu membuat pemerintah kolonial Belanda khawatir kalau para tahanan politik di pengasingan, khususnya di Bovendigul, bisa saja bekerja sama dengan Jepang jika tetap dibiarkan di sana. Oleh karena itu, mereka yang ada di Bovendigul akhirnya dibuang ke Australia untuk mencegah kemungkinan tersebut. Berbeda dengan Hatta dan Sultan Syahrir yang justru dikirim ke Sukabumi, Jawa Barat pada bulan Februari di tahun 1942. Dalam perjalanan ke Sukabumi, mereka sempat singgah di Surabaya sehari, lalu melanjutkan perjalanan ke Jakarta dengan menggunakan kereta api. Dalam perjalanan, ada 3 orang anak dari Banda Nera yang ikut bersama mereka, di mana ketiganya adalah anak angkat Syahrir selama masa pengasingan. Pembinaan ini terjadi hanya beberapa minggu sebelum Jepang akhirnya mendarat dan menduduki Indonesia di bulan Maret 1942, yang resmi mengakhiri pemerintahan kolonial Belanda dan masa pengasingan Hatta. Dengan masuknya Jepang, tulisan Hatta di Surat Kabar Pemandangan telah menarik perhatian penguasa Jepang dan justru dijadikan alasan oleh penguasa Jepang untuk meragukan kesetiaannya dan mencurigainya sebagai bibit pemberontak. Tulisan Hatta telah menarik perhatian Murase, seorang wakil kepala Kampeitai atau Dinas Intelijen Militer Jepang yang menganggap Hatta perlu lebih memahami semangat Jepang, sehingga dia menyarankan agar Hatta mengikuti program Nippon Seishin di Tokyo pada bulan November 1943. Program tersebut sebenarnya bertujuan untuk menanamkan ideologi Jepang kepada para pemimpin lokal di wilayah yang mereka duduki, tapi tampaknya Hatta tidak menerima tawaran program tersebut. Meski begitu, pemerintah Jepang tidak henti membujuk Hatta untuk memihak pada mereka. Setelah dipindahkan ke Sukabumi, Hatta akhirnya dibawa kembali ke Jakarta, yang saat itu sudah dalam kendali penuh Jepang. Di sana dia bertemu dengan Mayor Jenderal Harada, seorang pejabat militer Jepang yang ingin mencoba kemungkinan kerjasama dengan para pemimpin Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Hatta langsung menanyakan apa sebenarnya tujuan Jepang datang ke Indonesia. Harada dengan terang-terangan langsung menawarkan posisi penting dalam pemerintahan Jepang kepada Hatta dengan harapan agar Hatta mau bekerja sama dalam mendukung kepentingan Jepang di tanah air. Namun, sikap Hatta masih sama. Dia dengan tegas menolak tawaran jabatan tersebut karena tidak ingin menjadi alat penjajah. Di sisi lain, Hatta sadar betul kalau menolak mentah-mentah kerjasama tersebut bisa berakibat buruk bagi perjuangan rakyat Indonesia. Maka Hatta mengambil jalan tengah yang dia rasa paling baik untuk perjuangan, yaitu dengan mengajukan dirinya sebagai penasihat. Jepang setuju dengan keinginan Hatta dan menunjuknya sebagai penasihat resmi, bahkan memberi Hatta sebuah kantor di Pegangsaan Timur, serta sebuah rumah di Orange Boulevard yang sekarang menjadi jalan di Ponorogo. Dalam menjalankan perannya sebagai penasihat ini, Hatta bekerja sama dengan sejumlah tokoh terkenal, baik dari kalangan pergerakan nasional maupun mereka yang sebelumnya bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Beberapa di antaranya adalah Abdul Karim Pringgodigdo, Surahman, Sujitno Mangunkusumo, Sunarjo Kolopaking, Supomo, dan Sumargo Jojo Hadikusumo. Di tempat ini dia mendapat tenaga-tenaga baru yang turut membantunya dalam berbagai tugas. Namun, meskipun Jepang mengharapkan agar Hatta memberikan nasihat yang menguntungkan kepentingan mereka, tetapi Hatta justru memanfaatkan posisinya untuk membela rakyat Indonesia. Dengan cermat, Hatta menggunakan kesempatan tersebut untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan memperjuangkan kepentingan nasional tanpa secara langsung berseberangan dengan pemerintah Jepang. Menjelang proklamasi kemerdekaan pada tanggal 22 Juni 1945, BPU PKI membentuk sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9. Panitia ini bertugas untuk merumuskan dasar negara berdasarkan berbagai usulan dan gagasan yang diajukan oleh anggota BPU PKI. Panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan 8 tokoh lainnya termasuk Hatta. Panitia 9 berhasil menyusun sebuah dokumen penting yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta yang berisi rumusan awal dasar negara Indonesia yang nantinya menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu poin penting dalam Piagam Jakarta adalah perumusan sila pertama Pancasila yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Namun demi menjaga persatuan dan agar dapat diterima oleh seluruh golongan di Indonesia, terutama dari kelompok non-muslim, maka rumusan ini kelak diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Seiring dengan perkembangan situasi politik dan militer di Asia, maka pada tanggal 9 Agustus 1945, Hatta bersama Soekarno dan Dr. Rajiman Widyodiningrat diundang oleh pemerintah Jepang ke Dalat, Vietnam. Di sana mereka bertemu dengan Panglima Asia Tenggara Jenderal Hisaishi Terauchi yang menyampaikan bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan pada Indonesia dan Soekarno serta Hatta ditunjuk sebagai ketua dan wakil ketua PPKI yang dibentuk untuk melanjutkan tugas BPUPKI, yaitu menyiapkan sistem pemerintahan dan memastikan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke tangan bangsa Indonesia. Masalahnya, keadaan politik semakin mendesak setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan disusul Nagasaki pada tanggal 9 Agustus yang menyebabkan Jepang berada di ambang kekalahan. Situasi ini memicu kelompok pemuda di Indonesia mendesak para pemimpin untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu keputusan dari Jepang. Maka di tanggal 16 Agustus 1945 terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, di mana sekelompok pemuda menculik Soekarno dan Hatta lalu dibawa ke sebuah rumah milik Jao Ki Siong yang berada di kota kecil Rengas Dengklok dekat Karawang, Jawa Barat. Penculikan ini terjadi karena para pemuda khawatir bahwa jika menunggu lebih lama, Jepang akan mengambil alih kendali atas proses kemerdekaan. Makanya mereka mendesak agar Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Meski di bawah desakan, tetapi Soekarno dan Hatta tetap berhati-hati karena menyadari bahwa deklarasi kemerdekaan harus dilakukan dengan dukungan yang kuat agar sah di mata rakyat dan dunia internasional. Mereka akhirnya berunding di Rengas Dengklok, lalu kemudian Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta pada malam harinya untuk mengadakan rapat darurat persiapan kemerdekaan di kediaman Laksamana Tadashi Maeda yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol 1 Jakarta. Sebelum rapat, mereka sempat menemui Soma Buko atau Kepala Pemerintah Umum Meijen Nishimura untuk mengetahui sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertemuan tersebut ternyata tidak menghasilkan tujuan yang sama sehingga meyakinkan Soekarno dan Hatta untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan tanpa berkaitan dengan Jepang, sebab Jepang tampaknya tidak mau membantu atau memberikan kemerdekaan seperti janjinya. Setelah melewati berbagai pertimbangan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.